Jadi di rumput liar maupun rumput sawah ini sebenarnya banyak sekali manfaat ataupun nutrisinya untuk ternak-ternak kita. Akan tetapi itu juga banyak sekali resiko yang mengancam pada ternak-ternak kita. Kenapa saya bilang demikian? Ini berdasarkan dari pengalaman kami di kandang dan juga pengalaman kami dari dolan kandang di lapangan. Jadi kurang lebih seperti itu, dan ini bisa dimengerti dan dicermati oleh teman-temanku peternak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Suwandi Ngawi. Salam ternak, salam ngarit. Oke teman-teman, kali ini saya aktivitas sore di kandang pakan kambing menggunakan rumput liar. Ini yang saya arit di pinggiran rumput adat kami, dan ini saya kasih pakan pembuka, dan sekaligus saya akan membahas tentang rumput liar maupun rumput sawah ini kepada teman-temanku peternak semuanya. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami, mohon dibantu di like, di komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan video terbaru dan seputar peternakan saat kami upload video. Dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman. Dan oke teman-teman, jadi kali ini kami akan bahas seputaran dari rumput liar maupun rumput sawah ini. Ini menurut pengamatan kami, pengalaman kami di kandang kami sendiri, maupun dari kami itu dolan kandang, dan juga kami lihat teman-teman kami itu kalau mengarit itu menurut saya kurang efektif atau kurang lengkap. Jadi ini saya bahas, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-temanku peternak semuanya. Jadi terkadang itu kita itu kalau mengarit, saya amati itu terkadang itu dari peternak itu cuman pilih-pilih teman-teman. Jadi ini sangat disayangkan, karena sesungguhnya dari rumput-rumput yang tidak diarit itu banyak sekali manfaat ataupun nutrisinya. Jadi misalkan untuk darah kami itu yang enggak diarit itu, misalkan namanya itu, kalau darah kami namanya suket berokan teman-teman, ataupun pahitan, ataupun bayeman, ataupun kentangan. Ini saya lihat ini dari para peternak ini kalau mengarit itu jarang diarit. Jadi padahal tuh di tumbuhan itu sebenarnya itu manfaatnya atau nutrisinya itu banyak sekali, proteinnya itu sudah saya cari tahu. Tapi kalau saya sendiri ya, tanaman-tanaman tersebut yang saya katakan tadi ya saya arit karena memang kambing-kambing saya suka. Jadi untuk teman-temanku ini bisa dicermati, kalau mengarit itu jangan pilih-pilih. Selama kambing kita itu memakan hijauan yang kita arit itu tidak berbahaya, ataupun tanaman itu tidak membahayakan untuk ternak-ternak kita, itu bisa diarit. Karena dengan banyaknya kombinasi ataupun jenis-jenis rumputan yang kita arit itu, maka nutrisi ataupun protein dari pakan hijauan yang kita berikan ke ternak-ternak kita itu semakin bagus. Jadi ini bisa dicermati ya teman-teman. Ini menurut pengalaman kami di daerah kami loh teman-teman, saya ceritakan pada teman-teman ternak semuanya. Ini jadi manfaatnya itu seperti itu. Jika kita bisa mengombinasi dengan pakan-pakan itu, jangan pilih-pilih dari rumput liar maupun rumput sawah itu sangat bagus sekali untuk ternak kita. Dan juga bahayanya juga ada teman-teman di rumput liar ataupun rumput sawah ini. Sebagai contoh, saya sendiri di kandang kami pernah mengalami kegagalan atau keracunan diakibatkan kami mengarit rumput sawah. Pada waktu itu padinya sudah dipanen teman-teman, tapi ternyata untuk rumput di galengannya itu ternyata sudah disemprot menggunakan semprot rumput itu. Jadi saya tidak tahu, tapi alhamdulillahnya itu yang mati itu cuma 1 ekor. Dan ini bisa dicermati oleh teman-temanku peternak semuanya, khususnya di pakan rumput. Ini kalau mengarit di sawah-sawah itu bisa dicari tahu dulu itu disemprot apa enggak, supaya aman seperti itu teman-teman. Dan juga bahayanya itu kalau kita mengarit masih basah, itu langsung kita kasihkan ataupun kita tidak hamparkan dulu. Jadi setelah kita ngarit itu bisa kita sampai rumah itu bisa kita hamparkan di terpal, di emperan maupun di teras, itu diangin-anginkan supaya embun atau sisa hujan itu kering. Ini juga mengurangi resiko dari cacingan dan juga berengan pada ternak kita, dan juga sedikit banyak insya Allah mengurangi dari racun cyanida pada tumbuhan-tumbuhan tertentu yang mengandung racun. Ini juga sangat efektif sekali teman-teman cara-cara seperti ini. Ini mudah-mudahan bisa dicermati dan diterapkan,
karena kami juga belajar di kandang kami sendiri dan juga pengalaman kami dari daerah kami. Karena kita itu berternak itu tujuannya kan ingin ternak kita itu sehat, berkembang dan gemuk kan tentunya teman-teman. Jadi kita itu harus benar-benar mencermati dari kita mengarit, jangan sampai mengalami kegagalan seperti kami di kandang kami, seperti itu. Jadi untuk teman-temanku, misalkan yang pakannya rumput bisa dicermati keterangan kami tadi. Dan untuk teman-temanku yang menggunakan pakan ramban, itu pun juga kalau bisa itu jangan pilih-pilih. Jadi daun apa saja yang kiranya kambing itu enggak mabuk itu coba dikasihkan. Awalnya enggak suka, tapi lama-lama insya Allah pasti juga suka. Terus cara kita itu mengasihkan pun, misalkan daun yang enggak suka itu kalau bisa itu dikasihkan yang pertama kali, dipelajari seperti itu. Ini juga sangat efektif, misalkan dari daun kelengkeng maupun daun mangga. Ini untuk teman-teman yang kambingnya nggak mau, itu bisa dikasihkan pertama kali. Jadi jangan dikombinasi dulu, nggak apa-apa, coba dulu sedikit dikasihkan yang pertama kali. Kan kambing kita waktu keadaan lapar itu biasanya itu apa saja yang kita berikan itu pasti dimakan. Jadi cara-cara seperti itu juga efektif untuk mempelajari ternak kita itu supaya makannya itu jumbo ataupun rakus. Jadi banyak sekali cara-cara ataupun manfaat-manfaat dari tumbuhan yang kita arit itu, tetapi kita pun juga harus meneliti atau mencermati dari efek kita ngarit itu. Misalkan masih basah itu resikonya gimana, seperti itu teman-teman. Ini bisa dicermati, karena kalau rumput yang basah, ini kembali ke rumput, ini pasti kambing pun tidak suka dan juga mengakibatkan tuh bisa resiko cacingan itu kalau untuk rumput. Jadi mudah-mudahan pembahasan kami ini bisa dimengerti dan bermanfaat untuk teman-teman peternak semuanya. Karena kami di sini tuh juga ingin berbagi ilmu sedikit pengalaman kami yang saya terangkan kepada teman-teman peternak semuanya itu supaya bisa bermanfaat, supaya bisa mengedukasi, dan semoga itu peternakan kita semua itu kan lancar, sehat, nggak ada kendala, dan nanti waktu bongkarnya itu bisa harganya pun standar sesuai yang kita inginkan. Karena kita itu peternak kambing itu kan susah payah mengarit, terus memelihara sekian lama, sekian bulan, sekian tahun. Misalkan kalau yang dipanen 1 tahun sekali, ini kan prosesnya lama sekali teman-teman. Kalau kita sudah mengalami kendala, terus penjualan kita nanti enggak terlalu laku, ini kan juga menjadi suatu kekecewaan pastinya pada kita, ya kan teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, untuk teman-temanku bisa di like, di komen, dan di subscribe, dan share ke teman-teman panjenengan supaya mendapatkan informasi seputaran peternakan. Dan mudah-mudahan pembahasan kami ini bisa bermanfaat. Dan sedikit video dari kami ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.